Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi. Di balik meningkatnya jumlah penduduk, terdapat berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Fertilitas bukan hanya berbicara tentang jumlah kelahiran, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, kesejahteraan, produktivitas, hingga masa depan pembangunan suatu negara. Fertilitas merupakan jumlah kelahiran hidup yang terjadi di dalam suatu populasi, khususnya pada perempuan usia reproduktif, yaitu 15 hingga 49 tahun. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, fertilitas memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Indonesia memiliki total fertility rate atau TFR sebesar 2,8 anak per perempuan pada tahun 2015. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara maju yang rata-rata berada di bawah 2 anak per perempuan. Tingkat fertilitas yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan penduduk. Namun, apabila terlalu rendah, negara juga dapat menghadapi masalah seperti berkurangnya tenaga kerja produktif dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Selain itu, fertilitas berbeda dengan fekunditas. Fertilitas merupakan jumlah kelahiran yang benar-benar terjadi, sedangkan fekunditas adalah kemampuan biologis seseorang untuk memiliki anak. Untuk memahami fertilitas lebih dalam, terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam studi kependudukan. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah growth birth rate atau CBR, yaitu jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Namun, indikator ini masih bersifat umum karena belum memperhatikan struktur umur penduduk. Kedua adalah Age Specific Fertility Rate atau ASFR, yang mengukur angka kelahiran berdasarkan kelompok umur perempuan tertentu. Ketiga adalah Total Fertility Rate atau TFR, yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang perempuan selama masa reproduktifnya. Saat ini, TFR Indonesia berada di kisaran 2,19 dan mendekati replacement level sebesar 2,1. Selain itu, terdapat General Fertility Rate atau GFR yang menghitung jumlah kelahiran berdasarkan perempuan usia reproduksi. Berbagai indikator ini digunakan pemerintah dan peneliti untuk melihat kondisi kependudukan dan menentukan arah kebijakan pembangunan. Dalam ekonomi, fertilitas dijelaskan melalui berbagai teori yang menjelaskan alasan masyarakat memilih jumlah anak tertentu. Gary Becker menjelaskan bahwa anak dipandang sebagai bentuk investasi keluarga, sekaligus sumber kekuasaan bagi orang tua. Ketika pendapatan meningkat, keluarga cenderung memiliki sedikit anak, tetapi dengan kualitas yang lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi. Konsep ini dikenal sebagai quantity-quality trade-off, yaitu pergeseran dari jumlah anak menuju kualitas anak. Selain Becker, Richard Easterlin menjelaskan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, seperti pendidikan, lingkungan, tempat tinggal, dan standar hidup masyarakat. Kemudian, terdapat teori transisi demografi yang menjelaskan bahwa modernisasi ekonomi, urbanisasi, serta peningkatan pendidikan akan mendorong penurunan fertilitas. Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang mengalami transisi demografi melalui program keluarga berencana dan peningkatan pendidikan perempuan. Tingkat fertilitas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi fertilitas adalah penggunaan kontrasepsi. Apabila terjadi peningkatan pada penggunaan kontrasepsi, maka akan memiliki hubungan negatif dengan tingkat fertilitas. Selain itu, pendidikan perempuan juga sangat mempengaruhi fertilitas. Perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung menikah lebih lambat dan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Usia kawin pertama juga menjadi faktor penting. Semakin muda usia perkawinan, maka semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan, sehingga peluang memiliki lebih banyak anak akan menjadi lebih besar. Kemiskinan juga turut menjadi faktor fertilitas, dan juga memiliki hubungan erat terhadap fertilitas. Pada beberapa keluarga miskin, anak masih dianggap sebagai bentuk jaminan ekonomi di masa tua, sehingga jumlah anak cenderung lebih banyak. Perubahan pada tingkat fertilitas memberikan dampak besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat fertilitas yang tinggi dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan konsumsi masyarakat. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kondisi ini dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, dan tekanan terhadap infrastruktur. Sebaliknya, fertilitas yang terlalu rendah juga dapat menimbulkan masalah seperti penuaan populasi dan berkurangnya tenaga kerja produktif. Jepang dan Korea Selatan menjadi contoh negara yang mengalami krisis demografi akibat rendahnya tingkat fertilitas. Di
Di Indonesia, fertilitas justru membuka peluang bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Karena itu, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, peningkatan akses kontrasepsi, dan pendewasaan usia perkawinan. Pada akhirnya, fertilitas bukan hanya berkaitan dengan jumlah kelahiran, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia dan arah pembangunan ekonomi suatu negara di masa depan.